Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inu Hikmatugraha. Kali ini kita akan belajar mengenai eksponen. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu eksponen. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Jadi, eksponen adalah nilai yang memiliki pangkat. Adapun bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Jika dituliskan dalam notasi matematika, A pangkat N itu sama dengan A dikali A seterusnya sebanyak N dengan keterangan A merupakan bilangan pokok atau basis bilangan dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan N merupakan pangkat atau eksponen. Supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama di sini ada 3 pangkat 4. Itu artinya 3 dikalikan 4 kali. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Yang kedua, di sini terdapat 2 pangkat 2. Itu artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, di sini terdapat sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan M lebih besar dari N. Dari dua sifat ini, dapat kita analisis bahwa ketika bilangan pokoknya sama dan operasinya perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Namun, jika operasinya pembagian, maka pangkatnya itu dikurang. Sifat yang ketiga, A pangkat M lalu dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dan sifat yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Jadi, dalam eksponen, bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai positif, akan tetapi dapat juga bernilai 0, negatif, dan pecahan. Lanjut, kita akan belajar mengenai pangkat 0. Untuk A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka dapat didefinisikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 25 pangkat 0 sama dengan 1. 234.567 pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya, bilangan pokok berapapun ketika dipangkatkan oleh 0, maka hasilnya akan sama, yaitu 1. Selanjutnya, pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka dapat didefinisikan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Jadi, bentuk akhirnya biasanya berubah menjadi bilangan pecahan rasional. Contohnya, di sini terdapat 2 pangkat negatif 2. Karena pangkat di sini itu adalah negatif, maka kita ubah terlebih dahulu pangkat tersebut supaya menjadi pangkat positif. Menjadi 1 per 2 pangkat 2. Selanjutnya, 2 pangkat 2 kita operasikan. 2 dikalikan berulang sebanyak 2 kali, menjadi 1 per 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Maka 1 per 4. Selanjutnya, notasi baku. Notasi baku dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk baku bilangan besar.
Kita lihat di sini, A dikali 10 pangkat N dengan syarat A lebih besar atau sama dengan 1, A kurang dari 10, dan N bilangan asli. Jadi, bilangan besar diartikan sebagai bilangan yang lebih dari 10. Adapun bentuk yang kedua di sini yaitu bentuk baku bilangan kecil, di mana A kali 10 pangkat negatif N dengan syarat A lebih besar atau sama dengan 1, A kurang dari 10, dan N bilangan asli. Jadi, bilangan kecil dapat diartikan sebagai bilangan yang terdapat antara 0 dan 1. Contohnya di sini 0,00000271 sama dengan 2,71 kali 10 pangkat negatif 7. Contoh yang kedua, 351,23 sama dengan 3,5123 kali 10 pangkat 2. Jadi, dari dua contoh soal ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin memindahkan komanya ke sebelah kanan sebanyak n, nanti hasilnya kita kali 10 pangkat negatif n. Namun, ketika kita ingin memindahkan komanya ke sebelah kiri sebanyak n, nanti hasilnya kita kalikan 10 pangkat positif n. Selanjutnya, di sini terdapat pangkat bilangan rasional. Bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan syarat A, B himpunan bilangan dan B tidak sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan pangkat rasional adalah bilangan berpangkat pecahan. Adapun bentuk umumnya di sini yaitu A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N A pangkat M. Selanjutnya, bilangan rasional ternyata dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu bilangan bulat. Contohnya seperti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan contohnya seperti negatif 3 per 2, 1 per 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada ciri-ciri bilangan rasional. Ciri-ciri bilangan rasional yang pertama yaitu bilangan desimalnya terputus atau terbatas. Misalnya di sini 1 per 4 sama dengan 0,25 dan 3 per 2 sama dengan 1,5. Artinya, desimalnya itu ada batasnya. Sedangkan ciri yang kedua, bilangan desimalnya tidak terputus atau terbatas tetapi berulang. Misalnya 1 per 6 sama dengan 0,166 dan seterusnya, dan 1 per 9 sama dengan 0,11 dan seterusnya. Untuk ciri yang kedua, itu bilangan desimalnya berulang, tidak ada batasnya. Jadi, ketika bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, maka dapat disebut dengan bilangan irasional. Sekian video pembahasan kali ini, kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.